Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Bohong itu Dosa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah statement yang mengatakan dosa tidak pernah datang sendirian. Dia selalu membawa teman. Artinya ketika kita membuka diri terhadap satu jenis dosa, maka kita akan melakukan dosa-dosa yang lainnya. Contohnya ketika Daud berzina dengan Batsheba, hatinya tidak tenang dan dia mencoba menutupi dosanya dengan memanggil pulang Uria dari medan peperangan. Kemudian memberikan Uria cuti. Namun ketika Uria menolak cuti itu, Daud merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Dosa memang beranak dosa. Satu dosa bisa menjebak kita masuk ke dosa yang berikutnya bila tidak diselesaikan, hingga akhirnya membuahkan maut. Paulus menjelaskan hal ini demikian dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Hal yang sama pernah dialami oleh Gehazi. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Ketika ia mulai membuka hati untuk masuknya dosa ketamakan, akhirnya ia juga terjebak masuk dalam dosa kebohongan. Ada 3 pribadi yang berusaha untuk dibohongi oleh Gehazi. Pertama, Gehazi membohongi dirinya sendiri. Gehazi tidak menyadari bahwa ketika ia menciptakan sebuah kebohongan, sesungguhnya ia sedang membohongi dirinya sendiri. Bodohlah orang yang hidup dalam kebohongan, karena ia mau ditipu oleh iblis, bapa si pendusta. Yang kedua, Gehazi membohongi Naaman. Ia membohongi Naaman dengan memakai nama Elisa. Ia mengatakan bahwa Elisa berubah pikiran dan menginginkan sedikit dari harta yang dibawa oleh Naaman. Gehazi juga melibatkan 2 orang saksi palsu untuk memperkuat kebohongannya. Yang ketiga, Gehazi telah membohongi Elisa. Ketika Gehazi sudah selesai menyimpan harta benda yang telah diperolehnya dari Naaman, ia pun berusaha masuk ke dalam rumah secara normal ataupun pura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia bermaksud menutupi dan merahasiakan semuanya dari Elisa. Tetapi apa hendak dikata ketika masuk, Nabi Elisa langsung bertanya kepadanya. Gehazi mencoba mengelabuinya dengan menjawab pertanyaan dari Nabi Elisa dengan kebohongan-kebohongan baru. Tetapi ia tidak berhasil membohongi Elisa yang penuh dengan roh Allah. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-26, maka kebenaran itu pun diungkapkan secara nyata. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu engkau dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Akhirnya Gehazi mendapatkan penyakit kusta memenuhi seluruh hidupnya, bahkan itu sampai pada generasi yang selanjutnya akibat dari kebohongan yang telah dibuatnya. Kisah Gehazi ini membuktikan sebuah kebenaran yang terkandung dalam sebuah peribahasa. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sesungguhnya orang yang masih suka berbohong tidak akan pernah jujur, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Apa untungnya orang menciptakan kebohongan?
Mungkin sekilas sepertinya kita akan tertolong atau mendapatkan keuntungan ketika kita berbohong. Tetapi apakah itu sebanding dengan hancurnya harga diri dan integritas kita? Jangan pernah kita menggantikan integritas dalam kehidupan kita, nama baik kita tukar dengan kebohongan yang hanya demi mencari keuntungan sesaat, tetapi menimbulkan kerugian yang besar, bukan hanya bagi diri kita, tapi konsekuensinya bahkan bisa sampai kepada generasi kita yang selanjutnya, seperti yang pernah dialami oleh Gehazi, sehingga dia mengalami sakit kusta, bahkan sampai pada generasi-generasi selanjutnya mengalami akibat dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Gehazi. Oleh karena itu, malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, buanglah dusta dan jadilah pribadi yang jujur. Sebab Tuhan menghendaki kita semuanya menjadi pribadi yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan, bukan pribadi yang suka berbohong ataupun berdusta. Karena hal itu merupakan hal yang sangat berlawanan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah kebenaran, tetapi iblis adalah bapa si pendusta. Di dalam Tuhan tidak ada dusta, hanya ada kebenaran. Tetapi di dalam iblislah terdapat berbagai macam dusta dan kebohongan. Sebab itu, bila kita sadar bahwa kita adalah anak Tuhan, sudah seharusnya lah, maka dimanapun kita berada dan ditempatkan, kita tidak lagi menjadi orang yang kemudian menciptakan kebohongan. Tetapi bila ada dosa yang ada dalam kehidupan kita, segeralah untuk menyelesaikannya, agar tidak memunculkan dosa yang lainnya. Bila berbuat salah, akuilah di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mau belajar untuk jujur, terbuka dan mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan pun akan menyatakan kasih dan anugerahnya dan mengampuni setiap kita. Namun bila kita tidak mengakuinya, kita sedang membohongi diri kita sendiri, bahkan kita juga membohongi Tuhan. Tentu hal ini tidak berkenan kepadanya. Bahkan juga pernah dialami oleh Ananias dan Safira ketika mendustai Roh Kudus, bagaimana kemudian hidup mereka mengalami kematian akibat dari dosa yang telah mereka lakukan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita jangan kita pernah berpikir bahwa berbohong itu adalah dosa yang kecil. Sebaliknya, kita perlu mempertimbangkan dalam hidup kita hal yang kelihatannya kecil ataupun kita anggap sepele, bila kita terus biarkan, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Demikian halnya dengan hidup kita. Dosa yang kita pikir itu hanya sedikit, hanya kecil, tapi bila kita biarkan dan tidak selesaikan, itu akan memunculkan hal yang lebih besar lagi, sehingga tanpa kita sadari kita ada di dalam dosa, kita hidup di dalam dosa yang akan membawa kita pada maut. Oleh karena itu, malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk menjauhkan mulut dari dusta, dari kebohongan, tapi berbicaralah jujur, sekalipun mungkin itu menyakitkan, sekalipun itu tidak mudah, sekalipun mungkin itu tidak enak untuk didengar, tetapi itu sangat diperlukan dibandingkan sebuah kebohongan yang terlihat manis tetapi ujungnya membawa sebuah kepahitan. Sesuatu yang kelihatannya manis tetapi melukai. Lebih baik teguran yang nyata, yang benar, ucapan yang benar, tetapi akhirnya membawa kepada sesuatu hal yang memperbaiki. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan pemeliharaanmu atas kehidupan kami semuanya. Malam hari ini Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Kalau selama ini dalam kehidupan kami, terkadang kami masih berbohong ataupun berdusta dengan ucapan mulut kami. Namun malam hari ini ketika kami dengar firman-Mu, kami belajar untuk menjauhkan diri dari bibir yang dolak-dalik, dari hati yang curang, dari mulut yang penuh dengan dusta. Kami membuang semuanya itu dan mau menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan, sehingga memiliki sebuah hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, sekaligus menjadi pribadi yang memiliki integritas dalam kehidupan kami, yang membuat nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Malam hari ini kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami akan tidur dan beristirahat. Kiranya
penyertaan dan pertolongan-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Dosa tidak tinggal diam ketika masuk ke dalam hati kita. Ia akan segera melahirkan dosa-dosa yang baru bila tidak diselesaikan. Oleh karena itu, buanglah dusta. Jadilah pribadi yang jujur, karena Tuhan membela, memakai, dan memberkati orang yang jujur. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.